DKV merupakan singkatan dari Desain Komunikasi Visual yang merupakan kepanjangan dari DKV itu sendiri dan mengajarkan keterampilan serta pemahaman tentang desain grafis dan visual. DKV adalah salah satu cabang ilmu desain yang mempelajari proses komunikasi melalui berbagai media yang dapat berupa gambar, tatanan, huruf, video, media interaktif, dan media visual lainnya agar gagasan yang disampaikan dapat diterima dengan baik, lebih menarik, atau sesuai dengan kebutuhan lainnya jika diterima oleh penerima. DKV adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual, mengelola elemen-elemen grafis. Sejarah desain komunikasi visual sebelum dikenal dengan sebutan desain komunikasi visual atau DKV, bidang ini disebut sebagai desain grafis. Perkembangan teknologi yang semakin pesat mempengaruhi tumbuhnya kebutuhan desain baru yang tidak hanya diaplikasikan pada media cetak atau statis, melainkan merambah juga pada media informasi dan media interaktif digital yang membutuhkan keterampilan di bidang komunikasi visual secara besar. Cabang ilmu DKV karena banyaknya ruang lingkup yang harus dijamah oleh desain komunikasi visual, maka konsentrasi yang lebih mengerucut juga diperlukan. Pembagian konsentrasi DKV biasanya terdiri dari yang pertama desain grafis, yang kedua desain multimedia, yang ketiga fotografi. Selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan desain komunikasi visual DKV. Yang pertama adalah saran identifikasi identitas perusahaan dapat mengurungkan pesan dan gagasan perusahaan tersebut. Begitu juga dengan produknya, harus memiliki identitas yang mencerminkan nilai jual dan kualitas produk tersebut, sehingga produk itu mudah dikenal dan baik citranya, yang akan berdampak pada angka penjualannya. Konsumen akan lebih memilih membeli air mineral dengan menyebutkan merek A daripada hanya mengatakan membeli air mineral saja jika identitas produk terbentuk dengan baik. Yang kedua, saran informasi dan instruksi. Saran informasi dan instruksi meliputi peta, diagram, simbol, infografis, dan penunjuk arah. Pesan akan dianggap berguna jika disampaikan kepada komunikan yang tepat dan pada kondisi yang tepat, juga dalam bentuk yang mudah dipahami. Kemudian dipresentasikan secara logis dan konsisten. Contohnya seperti tanda dan rambu lalu lintas simbol, telepon umum, toilet, restoran, dan lain-lain yang bersifat informatif dan komunikatif dan mudah dibaca oleh orang dan berbagai latar belakang berbeda. Sehingga komunikasi visual ini harus bersifat universal. Yang ketiga, saran presentasi dan promosi. Tujuan saran presentasi dan promosi dapat kita lihat ketika para pengusaha yang menyebarkan klimat atau poster sebagai promosi untuk memberitahukan informasi bahwa terdapat produk yang dapat digunakan oleh konsumen. Singkat, jelas, dan padat, akan mudah diingat oleh pembaca. Umumnya untuk mencapai tujuan tersebut, maka pesan yang disampaikan harus bersifat persuasif dan menarik. Apa yang dipelajari di bidang studi DKV? Salah satu dasar yang akan dipelajari terlebih dahulu adalah mengenai berbagai elemen terkecil yang membentuk suatu karya desain komunikasi visual. Unsur-unsur tersebut akan dipelajari pada nirmana atau rupa dasar. Selain itu, berbagai kemampuan seperti menggambar model, menggambar ilustrasi disebut biasanya tetap mengisi semester awal pada bidang studi DKV.